Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hairon Abidin, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Salafiyah Hidayatul Muqtadiin Werdi, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Fase C, Madrasah Ibtidaiyah, materi fikih, kelas 6, binatang halal dan haram. Untuk lebih jelasnya berikut bentuk video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pelaksanaan pembelajaran yang kami laksanakan lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya. Baik, sebelumnya anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Iron ingin anak-anak berdiri dulu, periksa kerapian ya. Berdiri ya. Mas Ilyas tolong berdiri yang rapi. Coba periksa kerapian, pecinya dirapikan ya. Ya, terima kasih. Kemudian Mas Akmal silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Selanjutnya anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, untuk kita rasa nasionalisme terhadap negara kita, negara kesatuan Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagunya siapa yang ingin request lagu apa? Halo halo Bandung. Oke, baik, berdiri ya semuanya. Mas Akmal silakan. Halo halo Bandung. Mari Bung rebut kembali. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak jumpa dengan kau, sekarang telah baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Absensi dulu ya. Mohon perhatian anak-anak yang hari ini ada yang tidak hadir. Semuanya hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan mengulas kembali tentang pelajaran yang sudah lalu, pelajaran fikih sebelumnya, yaitu tentang binatang yang halal dan binatang yang haram, ya. Binatang yang halal dan binatang yang haram. Untuk semangat kita pagi hari ini, sudah siap belajar belum? Semangat dulu ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih anak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Kira-kira ada enggak anak-anak yang di rumahnya punya hewan ternak? Di rumahnya ada hewan? Tunjuk jari. Mas Adil, punya apa di rumahnya? Enggak, oh enggak berternak, enggak berternak. Di rumahnya tetangganya yang punya hewan. Mas Lutfi, ayam. Mbak Alia, kambing. Ya, wedus. Baik, hewan ternak ya. Kira-kira kita semuanya itu ada yang pernah makan ayam, kambing, ada yang pernah makan daging sapi? Ada? Nah, itu halal apa haram, Cah? Halal. Kok bisa tahu ya? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua,
Di rumah ada di kebun binatang. Siapa yang pernah lihat kebun binatang? Tunjuk jari. Wah, banyak ini. Pasti sudah pergi ke kebun binatang ya. Sudah pernah tamasya ya. Mas Akmal lihat apa? Gajah. Ada yang lihat harimau? Coba tunjuk jari. Mas, lihatnya apa? Lihatnya apa di kebun binatang? Merak, ya. Mbak Asna? Ah? Kuda Nil. Apalagi? Gajah, ya tadi sudah. Ada jerapah, ya. Buaya, betul. Nah, kira-kira di kebun binatang itu hewannya bisa dimakan tidak, Cah? Tidak ya, ada sebagian yang tidak boleh dimakan. Yo, kalau ayam-ayam boleh, tapi kalau gajah tadi boleh enggak? Gajah macan. Nah, kenapa enggak boleh? Hewan buas, betul tuh Mas Adil ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Baik anak-anak, nanti kita akan melihat materi video ya. Setelah tadi anak-anak menyatakan, memberikan catatan hewan-hewan, nanti kita lihat termasuk kategori mana halal dan haram. Pak Eron punya video. Mari kita simak bersama. Berdasarkan jenisnya, binatang dibedakan menjadi dua, yaitu jenis binatang yang halal dan jenis binatang yang haram. Jenis binatang halal, binatang ternak yang halal yang jumlahnya juga. Contoh 4. 1. Kambing. Binatang yang hidup di air, contoh ikan, cumi-cumi. Binatang unggas, contoh ayam, bebek, angsa. Jenis binatang haram. 10 jenis binatang yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Rantai binatang, kecuali ikan dan belalang, darah, kecuali hati dan limpah, daging babi. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang yang mati tercekik, binatang yang mati dipukul, binatang yang mati karena jatuh, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain, binatang yang mati karena diterkam binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala. 5 jenis binatang yang diharapkan di dalam hadis Nabi yang diperintahkan untuk dibunuh: ular, tikus, kalajengking. Yang dilarang untuk dibunuh: semut, lebah, burung putih, bertaring, harimau, singa. Bertaring dan berkuku tajam, burung elang, kelelawar. Yang menjijikkan: cacing, tikus, ular. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran mengenai binatang halal dan haram. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Baik, tadi anak-anak sudah menyimak video binatang halal dan binatang haram. Baik anak-anak, ayo setelah tadi anak-anak melihat video yang sudah diputar ya, Pak Aaron jelaskan
Jadi semua binatang di muka bumi ini diciptakan oleh Allah. Untuk siapa, Cah? Untuk manusia. Ya, tetapi ada yang dihalalkan, ada yang diharam. Nah, yang dihalalkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita ya. Yang haram juga demikian. Nah, kemudian ada hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Bagaimana cara untuk mendapatkan kita dagingnya supaya halal, Cah? Caranya bagaimana? Ayo. Caranya bagaimana? Disembelih dengan nama Allah. Hewannya yang sudah halal itu kalau mendapatkannya hasil curian atau sudah didapatkan dalam bentuk bangkai ya. Contoh, kambingnya mati tidak karena disembelih, itu juga haram. Nah, anak-anak untuk mendapatkan itu dengan menyembelih ada tata caranya. Siapa orang yang nyembelih? Ayo, satu. Syaratnya harus Islam. Kalau orang kafir sembelihannya jadi haram. Tidak disebut nama Allah. Tidak memakai alat yang tajam yang untuk menyembelih. Atau dengan contohnya dengan kuku binatang atau dengan tulang binatang, walaupun tajam sembelihannya tidak halal. Ya, nanti anak-anak akan dibagi materi ya. Nanti dibagi materi, dibaca bersama, didiskusikan dengan teman satu kelompok. Baik ya. Ya, ada beberapa binatang harus dijauhi atau tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Ada yang diperbolehkan. Nah, setelah anak-anak melihat video tadi punya gambaran ya, kenapa kita mengkonsumsi binatang halal, apa saja, kemudian menghindari binatang yang haram apa saja. Anak-anak nanti bisa untuk menintrospeksi, menganalisa, dan untuk menjauhi binatang yang haram. Baik, ini ada Pak Aaron punya materi, nanti didiskusikan bersama-sama. Juga ada lembar kerja ya untuk diskusi. Anak-anak sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Pak Aaron bagi, minta tolong Mas Ridho, Mas Marom dibagi. Nah, materinya didiskusikan bersama, kemudian ada tugasnya. Tugas setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan masing-masing satu. Ya, nanti yang dipresentasikan ke depan. Paham enggak ya? Paham ya? Ini ada pertanyaan untuk diskusi. Mohon dibagi, Mas Akmal. Minta dibagi satu-satu ya. Satu-satu. Nanti anak-anak maju presentasi mewakili satu kelompoknya masing-masing. Ya.
Sekarang anak-anak tadi sudah berdiskusi ya. Untuk masing-masing kelompok, Pak Hairon minta 2 anak, masing-masing 2 anak mewakili ya, untuk mempresentasikan diskusi yang sudah dilaksanakan anak-anak pada tiap kelompoknya. Baik ya, mulai dari kelompok 1. Ini yang jawab soal nomor 1. Silakan. Siapa wakilnya? Mas Lutfi. Sama? Sama? Ya, berdua ya. Yuk. Nanti yang lain boleh memberikan sanggahan, tidak apa-apa ya. Coba Mas, dibaca yang keras soalnya. Di kampung Sarwan terdapat banyak burung mati karena dekat dengan lapang tembak. Ada yang disengaja ditembak atau sebab lain. Sarwan akhirnya menyembelih binatang itu. Bagaimana hukum binatang mati yang disembelih itu? Bagaimana? Ayo. Haram. Kenapa? Karena sudah mati, tidak disembel. Nih Cak, ada pertanyaan. Di kampung Sarwan terdapat banyak burung mati karena dekat dengan lapangan tembak. Ada yang disengaja ditembak atau disebabkan lain. Nah, Sarwan akhirnya menyembelih binatang itu. Nah, binatang burung yang sudah mati tersebut disembelih ya. Bagaimana hukum binatang yang sudah mati tapi disembelih? Apa hukumnya? Haram. Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Karena binatangnya sudah mati duluan sebelum sembelih. Nah, baik, kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Tadi siapa tadi? Ya, Mas Lutfi sama Mas Marom, ayo maju ke depan. Menggunakan belati yang tajam. Ini menyembelih ayam dengan pisau yang terbuat dari tulang macan peninggalan leluhurnya. Jika kamu dihidangkan makanan dari tulang tersebut, maka yang kamu makan apa? Ayam buatan Emi karena menggunakan belati yang tajam. Iya, ini pertanyaan selanjutnya Ca. Nih, Emi memotong ayam menggunakan belati yang tajam. Sedangkan Emi dan Eni kakak beradik nih, menyembelih ayam dengan pisau yang terbuat dari tulang macan peninggalan leluhurnya. Ada yang nyembelih dengan belati, ada yang nyembelih dengan tulang macan. Nah, jika kamu dihidangkan makanan dari 2 orang tersebut, yang dipilih siapa? Emi. Buatan Emi karena menggunakan belati yang tajam. Betul apa enggak anak-anak? Betul ya. Karena menggunakan belati yang tajam. Yang Emi itu boleh enggak menggunakan tulang yang tajam untuk nyembelih? Tidak boleh. Sembelihannya menjadi haram. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Yang kelompok 3 siapa tadi? Ya, mau maju tes. Iya, nih coba nomor 3. Ini ada macam-macam binatang ini. A. Babi, bangkai cicak, hasil curian, abon babi, opor gajah, minuman dalam mangkuk emas. Ini yang zatnya sudah haram, yaitu jawabannya babi, bangkai, dan abon babi, karena sudah tertulis di
Al-Quran. Betul ya? Betul tidak anak-anak? Nah, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu lagi. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 Mbak Salma dan Mbak Alia. Baca yang keras. Ini memiliki ekor sama kambing. Ia memakan daging kambing. Ia sangat ekor tersebut. Akhirnya ia memotong ekor kambing itu. Ia meminta ibunya untuk dijadikan sup. Bagaimana hukum sup itu? Bagaimana sikapmu jika berlaku? Haram karena tidak melalui sembelihan dan hanya memotong ekornya. Sehingga menasehatinya. Ya, ini ada satu fenomena. Si Simin punya kambing Ayo, punya kambing. Dia ingin makan daging kambing, tapi dia sayang sama kambingnya. Akhirnya yang dipotong buntutnya ekornya saja dibuntut. Terus dikasihkan ibunya, dibikin sup. Nah, kira-kira bagaimana hukum sup itu? Haram ya, betul. Tadi nih Mbak Salma dan Mbak Alia ya menjawab haram karena tidak melalui sembelihan dan hanya memotong ekornya. Bagian tubuh tidak boleh dipotong kecuali nanti sudah disembelih ya. Disembelih dulu baru dipotong. Tepuk tangan untuk setelah tadi anak-anak mempresentasikan di depan setiap kelompok diskusi kalian untuk hari ini bagus sekali ya, karena sudah bisa menganalisa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak rumit ya, berdasarkan materi yang sudah disajikan. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya, pecah. Nah, tugas selanjutnya untuk hari ini kita akan mengevaluasi dari materi pada pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk ke evaluasi, ada yang mau ditanyakan tidak atau memberi ulasan tadi teman-teman yang sudah maju? Pertanyaan. Yo Mas Ari. Kalau binatang tadi Baron, binatang yang di kebun binatang itu ada yang buas, tidak boleh dimakan atau haram. Sebabnya apa iya bertaring buku ya. Ini ada evaluasi untuk anak-anak. Setiap anak mengerjakan mandiri ya, mengerjakan mandiri. Baik, Mas Akmal lagi minta tolong dibagi teman-temannya, dikasih nama ya. Ya.
Baik, anak-anak, tadi sudah kita mengadakan diskusi ya, diskusi tentang binatang halal dan haram. Terus anak-anak tadi sudah evaluasi ya. Bisa saya? Nah, sekarang kita refleksi. Baik. Binatang yang halal itu bisa diambil dikonsumsi dagingnya dengan syarat diapakan dulu, Cah? Iya, disambel. Pakainya apa sembelihnya? Pakai pisau yang tajam. Kalau pakai tulang atau sejenisnya yang tajam, boleh enggak? Tidak, Bu. Tidak boleh. Terus bagaimana orang yang nyembelih harus beragama Islam. Disebutkan nama Allah. Kalau misalkan kita nyembelih untuk selain Allah, bagaimana? Haram. Yang kedua, Cah, kalau kita mengetahui binatang di laut, ya bangkainya seperti bangkai ikan, itu halal apa haram, Cah? Halal. Apalagi dua bangkai yang dihalalkan. Bagus, ikan dan belalang. Selanjutnya, Cah, binatang yang dihalalkan itu contohnya seperti binatang apa, Cah? Yang di darat. Yang di darat. Sapi. Namanya? Iya. Apalagi unta. Namanya binatang ternak. Ada yang diharamkan, Cah, kayak yang tadi ya Pak Aaron pertanyaan di awal, ada binatang di kebun binatang, contohnya yang binatang tidak boleh dimakan, boleh enggak? Boleh dikonsumsi tidak? Contoh ini macan, kenapa tidak boleh? Karena bertaring ya, hewannya buas, betul. Apalagi contoh hewan yang bertaring? Serigala. Kucing, ya kucing, binatang kesayangan Nabi. Apalagi? Oh, ayam. Jangan. Yang buas? Buaya. Jenis burung yang tidak boleh dimakan, ayo. Elang, gagak. Iya, burung hantu. Ya. Karena apa? Punya kuku yang tajam. Nah, satu lagi, Cah. Binatang yang kat bu. Ya, binatang yang tidak boleh dibunuh. Contohnya apa? Semut, lebah. Iya. Binatang yang disuruh untuk dibunuh? Tikus. Kalajengking. Bagus. Burung gagak. Ya. Yang terakhir nih. Kenapa kita mengkonsumsi atau manfaat kita mengkonsumsi, hikmahnya dari mengkonsumsi binatang halal, Cah? Satu, menyehatkan badan. Apalagi? Terhindar dari penyakit, betul. Doanya dikabulkan. Apalagi, Cah? Ya, iya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah pelajaran kali ini. Senang enggak ini, Cah? Nah ya, kita tadi sudah tampilkan ada macam-macam hewan ya. Kemudian tadi diskusinya senang enggak? Ya, diskusinya senang ya. Kemudian yang terakhir, Cah, untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita, karena nanti ada pelajaran berikutnya ya. Ya, nanti selamat pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Aaron cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.